Halo teman-teman, melanjutkan perjalanan sebelumnya, video ini kita lanjutkan dari Kampung Wiradamai, tepatnya di Taman Seri Gombak, Distrik Gombak, Negeri Selangor. Untuk lokasi lebih detailnya, kalian bisa lihat di layar kaca ya. Pokoknya lokasi kita sekarang ini tuh nggak jauh dari tempat wisata Batu Cave, salah satu tempat wisata yang terkenal di Kuala Lumpur bahkan di Malaysia, teman-teman. Nah, jadi singkat cerita, ini saya lagi cari tandas atau cari toilet tapi kagak nemu-nemu. Dan kebetulan di sini ada masjid dan ternyata masjidnya sepi banget. Saya lihat toilet bagian luarnya juga terkunci. Mungkin belum waktunya jam sholat zuhur, alias masih 20 menit lagi menuju waktu zuhur. Jadi ya udah, saya balik lagi ke halte. Akhirnya sampai lagi di jalan raya. Wow sekali. Udah, saya mau naik bus aja, mau ngadem. Akhirnya sampai lagi di halte Taman Gombak Permai 2. Gila, gerah banget. Oh, ini ada rutenya. You are here. Melayu Wiradamai. Nah, yang ke arah Kuala Lumpur tuh ini 202 170 171, cuma rutenya 202 agak muter ya, agak jauh. Dan jadwalnya sampai jam 11.30. Sampai jam 11.45 malah. Malam banget. 11.30. Seperti biasa, untuk bayarnya saya pakai kartu ini. Touch and go. Touch and go. Ini banyak bocah-bocah baru pada balik sekolah. Di sini celananya hijau ya. Kalau hijau ini apa ini? SMP kah? Kayaknya sih SMP muka-mukanya. 170. Dia ke Kuala Lumpur juga sih, cuma lewat jalan yang tadi kita lewatin. Selama di Malaysia ini saya jarang banget ya ngelihat anak-anak sekolah yang mengendarai motor. Kebanyakan dari mereka tuh naik bus sekolah atau dijemput pakai mobil. Di sini tuh walaupun keringetan ya, tapi nggak hitam gitu, nggak ada dakinya, karena emang cuacanya bersih. Saya jadi percaya angin Jepang itu nyata sih. Angin Malaysia. Ini apa? Ini belum datang-datang, bisa udah jam 2.53. Nggak tahu dia berapa menit sekali datangnya. Nah, ini 171. Kita naik yang 202. Lebuh Ampang via Sentul. Setelah 15 menit menunggu, akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga nih. Padahal niat saya naik bis ini pengen sekalian ngadem. Tapi apa daya, kali ini saya dapat bis yang AC-nya bener-bener gak berasa sama sekali. Bahkan ketika masuk itu rasanya kayak di oven. Entahlah karena cuaca siang ini yang terlalu panas atau emang AC bisnya yang lagi bermasalah. Bahkan dinding-dinding bisnya ini tuh terasa panas, teman-teman. Gila, ini AC-nya gerah banget. Bener-bener gak berasa AC-nya. Entah karena saking panasnya daerahnya apa emang gak berasa AC-nya. Jadi cuma angin doang keluarnya. Gila sih. Di belakang ini apalagi panas banget nih. Sampai ininya juga panas banget. Gila. Untuk jarak seat masih lumayan. Masih ada space sedikit. Setidaknya gak terlalu mentok buat yang tinggi. Nah, terus ini panas banget teman-teman, ininya nih. Gila loh, bener panas ini. Bukan anget, panas.
Gila sih. Masih normal lah ya, 30. Ya, kayak di Surabaya lah. Untuk bus Rapid KL koridor 202 ini rutenya berbeda dengan koridor 170. Kalau koridor 170 dia lewat jalan utama. Nah, kalau 202 ini dia lewat perumahan. Unik banget dah. Untuk melihat rute-rutenya kalian bisa ngecek di Google Maps. Kalian buka aja Google Maps tuh, terus di zoom sampai kelihatan icon bus. Nanti klik aja icon yang gambar bus. Nanti di situ bakal muncul rute-rutenya. Saya sendiri selama di sini mengandalkan Google Maps banget sih. Nah, ini kita lewatin perumahan nih. Unik ya. Lewat perumahan, bis lewat perumahan. Untuk bis yang ini kayaknya nggak ada CCTV-nya deh. Nggak ada CCTV-nya anjir. Ini ada masjid sebelah kiri. Cakep banget. Mazda. Sungainya kering. Nah, di sebelah kanan kita itu bundaran perumahan Sri Gombak. Di sini kita ambil kiri memasuki jalan lintang ke arah timur, teman-teman. Terus juga di sini tuh banyak yang jual makanan di pinggir jalan nih. Bis ini tuh berhenti di halte kalau ada penumpang yang naik atau yang turun aja, teman-teman. Jadi kalau gak ada yang naik dan gak ada yang turun di halte, ya udah nggak berhenti bisnya gitu. Nah, ini ada si bapak yang naik dari sini. Ini mulai rame nih penumpangnya. Sekarang udah ada 4 orang. Nah, ini kan banyak yang jualan makanan di pinggir jalan nih, di sepanjang jalan lintang. Ini kalau sore kayaknya lebih rame lagi deh. Ya, ini ada bubaran anak sekolah di Vario 160. Di sini nggak ada angkot, teman-teman. Rata-rata pada dijemput semua. Terus juga yang naik ini, ini ada apa nggak nih? Yang naik bus. Oh, ini SMK. Di sini SMK masih pada bocah mukanya. Celananya kayak anak TK. Sekolah kebangsaan ini kalau di Indonesia kayak sekolah negeri, teman-teman. Dan SMK di sini tuh beda dengan SMK di Indonesia. Kalau di Indonesia kan SMK sekolah menengah kejuruan, yang mana dia berfokus ke juruan apa yang diminati untuk persiapan masuk kerja. Nah, kalau di sini SMK itu gabungan dari SMP dan SMA. Jadi ada 6 tingkatan. Gitu, teman-teman. Nah, itu di depan ada Rapid KL 201 yang berwarna pink tujuan ke stasiun LRT Gombak. Jadi yang lewat sini tuh 170 nggak lewat sini. Yang lewat sini 202, 171 dan 201. Jadi yang nggak lewat sini cuma 170 aja. Nah, ini ada kopok lekor, Pak lah. Kopok lekor itu kerupuk ikan, resepi turun menurun, cubo sekali, no selalu. Anjay. Kopok lekor itu kalau di Indonesia mirip empek-empek, teman-teman. Nah, ini di sebelah kiri banyak kedai-kedai makanan lokal nih. Kalau kalian mau cobain makanan-makanan lokal bisa nih ke daerah sini. Nah, ini pemandangan yang gak asing kalau di Malaysia, yaitu 3 SPBU berjejer berbarengan. Ada Petron milik Filipina, BH Petrol milik Malaysia, dan ada Petronas milik pemerintahan Malaysia.
Dan yang bikin kagetnya lagi adalah selain harga bensin di sini lebih murah daripada di negara kita, juga harganya tuh sama rata semuanya. Jadi yang swasta juga dapat subsidi. Jadi nggak ada persaingan harga lah istilahnya. Aduh. Oke teman-teman, ini jam 13.43. Saya turun di sini karena tadi di sana tuh ada ini tukang duren. Saya mau beli duren tuh. Pengen cobain duren Malaysia. Ini daerah apa ya? Nggak tahu namanya. Nih, Jalan Surya Setapak. Ada bengkel, ada toko sepeda juga, kedai basikal. Ini ada halte juga di sini. Cuman kayaknya bukan tempat pemberhentian bus. Jalan Balau. Di sini tuh banyak bengkel ya, bengkel-bengkel motor, bengkel mobil, tukang cat. Kayaknya emang sini sentralnya deh. Ada nasi Padang. Nah, aromanya udah kecium nih, aroma durennya sampai sini. Tuh di depan tuh, tukang durennya. Kita cobain duren Malaysia, apakah sedap? Sebelum menyantap durian Malaysia, ini saya mau sholat sambil mampir ke toilet. Kebetulan di seberangnya ini ada masjid yang lumayan besar. Nah, kalau masjid-masjid pinggir jalan gini saya berani mampir teman-teman. Kalau masjid sebelumnya itu kan dia berada di dalam perumahan ya. Jadi kalau kita mau mampir terus masjidnya juga sepi, itu kayak ada perasaan sungkan gitu atau gak enak atau takut dicurigai malah. Bin Haris, Kampung Sungai Mulia, Jalan Gombak, 5.300 Kuala Lumpur. Ya itu artinya apa ya? 53.000 itu kode pos kah? Aku berangkas, kotak amal. Di sini ada nih. Bang, berapa ringgit satu? Satu ringgit. 100 ringgit. Musangking kah? Musangking di tempat kawin. Yoku mas. 1 ringgit satu ini apa satu ini bang? Satu bakul. Oh, satu bakul. Kalau satu buah Satu buah timbang. berapa kilo? Apa nak buah apa? Musangking Kilo 40. 40. Selain musangking Lagi ada kawin di rumah 100. berapa? Kamera Berapa itu? di rumah kampung. 35. Berapa? 35. 35. Manis kah? Ini kalau tak manis mau bagaimana? Di sini. Manis geras tawa gitu tuh ya bang. Oh, Apa ya? makan sini. Pakai sini. Berapa kilo? Indo di mana bang? Apa? Indo di mana? Indo. Jakarta. Ini ya 44. Boleh lah. Makan sini. Makan sini lah. Kalau nggak manis tukar. Kalau tak manis bagi-bagi. Oke. Wes. Satu dulu. Boleh ya? Boleh. Oke. Mirip pontong. Dulu mana, Bang? Apa? Dulu bang. Sini ya bang. Bang, bayar sekarang ya bang. Nah ini satu ginian 44 ringgit atau setara 180 ribuan lah, nggak nyampe 200. Di Jakarta ada sih sekilo berapa ya?
lupa saya, pokoknya mahal dari sana. Karena Malaysia ini tempatnya Musangking, jadi di sini harganya nggak terlalu mahal teman-teman. Dan bedanya itu dia warnanya tuh kuning banget. Widih, ada yang busuk nih. Nah, tukar lah. Nah, ini dia Musangking. Yoi, first time nyobain Musangking, coy. Rasanya mirip-mirip montong sih, tapi dia kecil aja nih. Itu memang dia kulitnya agak tebel, terus lebih kenyal juga. Rasa sama kayak montong, manis pahit. Enak, saya suka yang manis pahit gini. Nah, bijinya tuh dia kecil, sama kayak montong juga kecil gini. Ini masih ada gak ya? Oh ini kata si abangnya nggak apa-apa tadi makan aja. Saya takut busuk. Kalau busuk tuker lah. Ini lembek banget ya. Oke, kita buka lagi saudara-saudara. Ini masih ada lagi di dalam. Gila, warnanya emang menggoda banget sih. Legit gitu. Kalau di Jakarta Musangking 1 kilo tuh 300.000 kalau nggak salah. Beladuren. Wah, kosong jir. Babi, ya zong guys. Ini terakhir nih. Kalau ini ada kayaknya. Anjir, kosong juga, jancok. Udah 3 doang berarti. Oh, 3 doang udah habis. Udah lah, kebanyakan juga malah gak enak. Ke teman-teman, ini udah jam 14.43. Habis makan durian, gila enak banget sih. Duriannya pahit. Perpaduan pahit sama manis yang manis banget gitu. Tuh rekomen itu buat yang mau makan durian nih di daerah apa namanya tadi? Jalan Gombak. Oke, kita lanjut naik Rapid KL lagi menuju pusat kota. Kita naik dari situ aja tuh, dekat jembatan. Nah, kita tunggu di sini. Namanya halte apa ini ya? Biasa ada namanya sih. Di sini kayak namanya. Ada halte apa ini? Oh, gak ada namanya. Jadi pembayarannya belum bisa pakai Visa. Tadi udah saya coba, nggak mau dia. Cuma kalau GoKL kayak bisa deh. Kalau Rapid KL belum bisa pakai Visa, jadi harus pakai Touch and Go, Mei 50 atau Mei City Pass untuk pembayarannya gitu. Gue kepikiran mau cukur sih sebenarnya. Itu ada barbershop di situ. Kayaknya yang nyukur bagus deh. Kayak enak banget, rambutnya udah agak panjang. Saya mau cukur dulu. Gila. Emang sebenarnya sebelum berangkat tuh pengen cukur, cuma males gitu. Nah, untuk ini biasanya saya gak bilang gimana-gimana, sih juga bingung bilang kayak gimana sih. Tapi saya tunjukin foto aja. Waktu itu kebetulan saya pernah foto cukur, cukurannya bagus, tinggal tunjukin aja ke abangnya. Kayak gini bang, macam nih di bawah barbershop. Kalau reviewnya sih tukang cukurnya bintang 5, nggak ada yang jelek, bagus semua. Bintang 5 dah pokoknya, makanya saya kayak keren nih. Pus tolak. Ya oke, teman-teman, jam 16:08. Jadi tadi cukur itu 1 jam, udah menunggu. Overall puas sih sama pelayanannya. Bintang 5 lah, emang beneran bintang 5. Abangnya telaten banget, masih muda juga. Kayak seleranya bagus lah si abangnya. Tadi itu cukur 35 ringgit atau setara, mahal sih, 90.000 ya, 90.000 dah kayaknya. 35 ringgit itu sekitar 100 ribuan gitulah kalau dirupiahin, sekitar segitu kurang lebih. Emang agak mahal sih, tapi hasilnya oke lah, puas. Biasanya saya kalau di rumah tuh 50.000, ada tukang cukur langganan. Oke teman-teman, nih kita lanjut perjalanan lagi. Saya mau minum sih sebenarnya, tapi gak ada warung ya sini ya. Apa sholat dulu kali ya? Udah masuk waktu ini sih, udah masuk waktu asar.
sholat dulu kan di situ ya. Balik lagi kita. Oke lah. Sholat dulu aja lah. Ya berantar bingung nyari suraunya lagi. Oke teman-teman, saya mau sholat dulu bentar ya. Semoga marbotnya nggak kaget. Lah kok udah berubah mas rambutnya. Air 1 ringgit. Oke teman-teman, nih jam 16.30 kita lanjut lagi. Ini tadi sempat hujan deras terus berhenti lagi dan langitnya masih mendung. Nah buat kalian yang tanya-tanya tadi cukur gimana, karena bahasanya kita beda ya, dikit, hampir mirip dikit lah. Jadi tunjukin aja foto, bisa foto kalian atau foto yang ada di Google. Tinggal cari aja model cukurannya, nanti si abangnya ngerti kok. Dikasih contohnya itu dari depan sama samping ya, biar si abangnya tuh ada gambaran. Ini cuacanya enak banget, gila. Nah ini koridor 200. Ya nih turun lagi hujannya teman-teman. Enak banget suasananya, syahdu. Ya betul. Nah tadi saya makan durian di sini teman-teman, The Brothers Durian. For it, abangnya ramah, duriannya enak. Wah ini ramai banget jam-jam pulang kerja. Saat di jam sibuk pulang kerja seperti ini memang tidak disarankan keliling kota naik bus karena kita bakal kejebak macet seperti ini. Dan selama di Kuala Lumpur ini saya juga nggak ngeliat jalur khusus bus atau jalur busway seperti yang ada di Jakarta. Macet banget. Merah. Ini saya nggak tahu turun di mana. Nanti kita lihat aja deh. Oke. Galak banget drivernya, marah-marah mulu. Nah ini kita udah sampai di di mana, Masjid Jami katanya. Drivernya galak banget. Disuruh turun tadi di sini. Lah, orang pengen ke Labuan Ampang ya. Padahal tadi di dalam masih ada ibu-ibu loh itu. Tai banget ya emang. Kontole. Tidak ramah. Driver tidak ramah, bintang 1.
Kemana kita ini? Oh, ada bis double decker di sana. Kita coba yuk. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. BTW, ini saya bukan rasis ya. Yang namanya di setiap tempat pasti ada aja tuh orang-orang brengsek kayak tadi. Jadi ya gimana kita menyikapinya aja teman-teman. Kadang hal-hal momen kayak ginilah yang bikin kita kangen sama Indonesia ya. Sama keramah tamahan warganya. Tapi di Indonesia ada juga orang yang kayak gitu. Pasti ada. Ya yaudahlah, nggak usah dibawa ke hati. Kita nikmati aja pengelanaan luar negeri ini. Dan saya belum kapok tentunya. Saya bakal coba lagi nih bis yang double decker. Hahai. Oke, penasaran saya bakal naik bis ini sampai mana? Tonton di video selanjutnya aja ya. Terima kasih dan sampai jumpa.